Om Swastiastu, pemirsa, saya sekarang ada di Desa Mas di Ubud, Bali, dan ini adalah Wayan Muke Mes Product. Ini salah satu maestro yang terkenal dalam hal seni topeng. Jadi dalam hal membuat apel atau topeng dan juga sekaligus perajinnya. Nah, kita ingin tahu seperti apa proses pembuatan topeng itu dan bagaimana kondisinya saat ini. Yuk kita lihat liputannya. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak. Wah, luar biasa dengan Komang Mega. Nggih. Wah, Komang Mega ini putranya Pak Wayan Muke. Muke ya. Nggih. Nah, di sini tempat pembuatan topeng. Iya benar. Nah, saya ingin tahu, ingin ngobrol lebih banyak terkait dengan topeng ini, boleh ya? Boleh, Pak. Coba sambil lihat ya. Ya. Baik pemirsa, ini adalah putra dari Pak Wayan Muke yang membuat topeng di Desa Mas, luar biasa sebagai seorang maestro. Jadi seperti apa kondisi pembuatan topengnya? Yuk kita lihat liputannya. Sejak SD dulu kan tiang SD belajar tetap sambil memberi ini, tapi ustaz kayak mungkin uang tambahan yang bikin topeng sama bapak, belajar otodidak. Habis itu kuliah ring hukum, dah tamat kerja di notaris, dah hampir 2 tahun. Bapak disuruh, mang di rumah aja kerja, nerusin bakatnya bapak, nanti siapa tahu nanti bapak nggak ada, nanti siapa yang menerusi. Tiang berpikir benar juga, tiang lahir dari kayu, besar di kayu, dapat cari makan juga dari kayu. Tiang ikutin jejak bapak, dari sana tiang ikutin belajar sampai saat ini pun tiang tetap mewarisi bakatnya bapak, karena bapak itu merintis sudah sejak lama dari topeng. Nggak berani tiang ambil kerjaan lain, apalagi itu dah mandatnya bapak tiang untuk mewarisi kegiatan topeng niki. Bapak tiang lumun belajar dah sejak muda, dia belajar dari Ide Bagus Sano, almarhum juga Ide Bagus Ambaro juga. Dia itu seperti dulu lagi bekerja di rumah orang. Dia mendirikan Mas Product niki dari tahun 86. Dirikan Arsop niki, dan kemudian diajak dah seperti ini, bapak-bapak ini diajak bekerja di rumah. Siapa tahu nanti ada wisatawan, dia lihat langsung proses bekerjanya di Kintan. Yang digarap di sini seperti topeng tradisional, seperti niki topeng modern juga banyak yang diminat oleh wisatawan juga. Mayoritas dibaca orang seperti ini, Pak, kayak topeng tradisional ini karena bentuk kayunya nih yang unik, sangat unik. Kalau tradisi mungkin orang-orang yang cari sini orang penari kebanyakan. Tergantung pembuatannya, seperti topeng ini hampir 1 bulan dari proses nol. Habis proses nol nanti kita rendam, direbus, ini dipakai seperti rempah-rempah supaya nanti serat-seratnya itu hilang. Kayak ini kayu warunya, hampir kayunya aja kami beli ini didiamin selama 1 tahun. Kenapa gitu? Karena serat-seratnya ini supaya hilang dan warnanya lebih muncul. Dan pengerjaannya lebih sulit nih karena kayunya sangat gini, dia keras ini. Hampir ini satu topeng ini 1,5 bulan. Kalau kayu pule biasanya dapat di pura-pura. Biasanya pura di kuburan, ada juga atau di pura yang di pinggir-pinggir jalan tuh yang mengganggu area perumahan di bawah. Kayu waru ini kebanyakan dapat dari Karangasem. Kalau kesulitan emang sulit karena seperti topeng Bali udah ada pakamnya. Dia mengikut pakamnya, dan siapa tahu nanti ada pakamnya kita rubah, nanti kan gak enak sama orang yang udah tahu pakam topeng. Seperti topeng ini kesulitannya dari kayu yang tidak berguna menjadi sebuah alat seni seperti ini ki. Ini dari yang tidak kepake jadi as bunga. Karena topeng itu semua ada filosofinya seperti ini, topeng dalam. Nih
matanya sipit seperti raja, agak terlalu gede. Kalau gede matanya seperti raksasa. Karakternya, mulutnya gak terlalu manis. Seorang raja pemimpin tuh mulut manis, matanya gak terlalu gede. Seorang raja mata agak sipit. Kalau ini dari bapak emang dulu. Dia sambil dengar-dengar seperti orang bule datang, pasti dia bertanya. Dari situ nangkep jadinya apa aja arti-arti topeng sedikit yang dijelaskan. Kalau sekarang membuat topeng selama dulu emang banyak Pak. Sekarang hampir pandemi ini seniman topeng beralih ke tukang, karena di tukang penghasilnya sudah tetap perharinya itu. Kalau topeng nggak nentu. Sekarang kita bikin topeng ini nggak nentu, sekarang dijual laku hampir setahun, makanya semua seniman topeng kayak ini beralih ke tukang bangunan ya. Yang diciptakan sampai udah ribuan ya, karena bapak itu terus berkarya, apalagi ada hari baik dia tetap berkarya untuk stok. Rencananya kami berharap kepada pemerintah supaya seniman-seniman topeng ini bisalah lagi dibangkitkan, khususnya di daerah desa Mas. Semua sekarang asap-asap ini sudah menjadi dagang nasi jinggo. Kami harap pemerintah bikinlah event untuk membangkit lagi topeng, seperti buat pameran-pameran di lingkungan desa atau lingkungan di mana deh tempatnya nih ke. Karena sebelum pandemi banyak wisatawan travel ke sini. Apalagi kemarin nih ke rencananya udah hampir 5 travel dari Amerika ke sini. Pandemi diundur lagi tahun depan. Gak tahu tahun depan masih gini apa enggak. Tapi tetap nekunin karyanya Bapak Topeng ini, Morisin. Dulu kakak sekarang dia udah kerja di kantor desa. Dulu dia sering-sering ajak bikin topeng karena ada bukaan dia kerja di kantor desa. Kalau harga topeng itu rata-rata berapa ya? Tergantung Bapak, seperti topeng ini ada topeng yang ada ukuran dan pakai tatahan emas, bedanya. Kalau ini ukiran sekitar 1 jutaan. Tatahan emas itu nanti dilapis dengan perada gede itu 24 karat emas asli. Hampir seperti barong ini hampir 10 jutaan karena aksesorisnya mahal. Kesulitannya itu udah pakemnya dia. Karena kita perpatok pakem dan seperti ini membuat seperti mata ini supaya agak keras supaya dilihat, tapi kalau dibuka ini nanti jelek kelihatannya. Supaya buat ular ini agak segini kecil ini bolongannya dia. Dia teliti banget ini. Harapan Tiang sebagai generasi muda untuk seniman topeng, marilah untuk pemerintah perhatikan seniman-seniman topeng di Desa Mas. Buatlah event-event seperti 1 tahunan event ada topeng, lebih semangat lagi anak muda. Otomatis anak muda itu kalau ada event tuh otomatis dia bekerja tuh sangat semangat. Harapannya nanti ada apa tamu-tamu negara dilibatkanlah seniman-seniman topeng, lebih ya dihargai lah. Gitu. Saya dengar ceritanya juga ada topeng 2 sisi 2 muka itu. Bisa dijelaskan apa itu? Contohnya yang mana? Contohnya niki Bapak. Ini topeng saat muda dia selalu merasa tersenyum, gembira, di saat tua dia sama juga. Oh, Lalu terasa senyum tapi ada kumisnya. ya, kan? Oh, ini proses pembuatannya lama juga ya berarti ya? Ya lama Pak, karena ini kan itu Dua. di muka itu seperti buat topeng 2 jadinya. Oh. Dalam 1 kayu. Jadi ini banyak yang dicari? Ya banyak cari sama-sama juga ini. Oh, contoh kayak ini ya? Ini. Di depan suami istri. Oh, kemudian ini. Oh, ini ya. Nah, jadi pemirsa, ini salah satu topeng 2 muka yang hasil karya dari Mas Produk seperti itu, dari Mang Mega dan keluarga. Ini menarik sekali ini ya. Ini orang tua. Ini kalau saya pakai ini, jadi kelihatan tua. Tapi kalau mau kelihatan muda, balik dia. Ini dia, balik. Jadi ternyata memang topeng itu bisa mengubah wajah kita ya, luar biasa. Sehingga ini karya-karya yang sangat artistik. Nanti kita akan cari juga beberapa tokoh di Desa Mas ini terkait dengan sentra topeng di Desa Mas, bagaimana perkembangan berikutnya dan kenapa Desa Mas ini memang menjadi sentra topeng tersebut.
Swastiastu. Jadi kisahnya niki yang bilang tidak adalah berkat ide Prana Sakti Wobonou. Beliau datang ke Desa Mas abad ke-15. Cepat cerita ketika beliau akan meninggalkan Desa Mas, Luwur namanya, ke Uluwatu, beliau memanggil putra-putranya Catur Brahmana. Ada Menu, Geniten, Menu apa? Ya, ada terakhir adalah Brahmana Mas. Kenapa Brahmana Mas? Karena putrinya Banesa Mas diambil oleh Deprana. Ya, Ida Yumas Gumitir melahirkan Brahmana Mas. Jadi keturunan dari Brahmana Mas, tapi pekulun ya Ida Bagus Ngurah. Lahir sekitar tahun 1900-an. Beliau merupakan tokoh maestro yang pertama yang tinggal di Gradangina. Nah, beliau itu orangnya kreatif sampai menciptakan beberapa topeng. Tidak tahu ini ada wayang wong yang kuno niki di Taman Pule, setiap Kuningan dipentaskan. Sampai sekarang belum tahu siapa yang bikin topeng itu gitu. Topeng seperangkat Ramayana gitu. Jadinya ketenaran beliau diturunkan kepada putra-putranya. Salah satunya Tabe Pekulun Ida Bagus Purtaman. Beliau adalah ketua dari Pitamaha yang dibikin oleh Rudolf Bonnet bersama Ida Cokodo Agung Sekwati Diubud. Dari apa namanya unsur seniman patung awalnya gitu. Nah, di sanalah berkembang terus didengar kehebatan beliau, Ida Purtaman, Ida Bagus Haji Glodok ya. Saudaranya beliau banyak seniman-seniman di luar, khususnya di Batuan, belajar kemas dan kisahnya. Menurut Profesor Bandam Nika, topeng Nika artinya tup itu penutup wajah. Ketika Raden Wijaya mau inspeksi ke desa-desa, beliau menggunakan topeng. Itulah sebabnya kenapa dalam topeng Panco itu pasti dihadirkan Arsa Wijaya, ya, dalam daripada Majapahit gitu. Jadi topeng niki menjadi sebuah industri pariwisata lama-lama niki sejak tahun 1970 dipromosikan oleh Ida Bagus Glodok nih, Gradangina, dan kakak saya Pak Muko almarhum juga belajar lama di sana. Oke, dan sebelum beliau buka galerinya, saya sendiri niki bantu buka galerinya tahun 84 ketika yang masih senior high school di SMA di Ubud gitu. Jadi tahun 84 dia sudah menjadi guide bahasa Inggris di Ubud. Tahun 87 yang tinggalkan tidak menjadi pematung lagi, dia tukang topeng juga. Karena dia yang kuliah di Singaraja, jadi lupa dah memahat sampai kini dan kisahnya. Jadi topeng niki luar biasa, sehingga desa wisata Mas niki yang tiang bangun desa Mas berbasis wood carving dan topeng. Itu basisnya. Karena kita tidak ingin kehilangan branding. Desa Mas itu menjadi destinasi persada 1970-an sudah terkenal. Gitu. Dulu statistik ya tahun sebelum bom Bali ya, niko hampir 6.000-an orang niki mematung, memahat, bermacam-macam niki bukan topeng aja. Karena tahun 84-an juga ada desa Mas pengaruh namanya pop art. Dibawa oleh almarhum Ida Gus Haji Mangku Ambaro nih, pop art kayak ket, kucingan, toko pegat, bercampur niki. Karena warga pemahat niki sangat adaptif dengan style. Dia itu bikin sesuatu tergantung orderan luar negeri, bikin jerapah kadang-kadang gitu. Itu yang senangnya tiang orangnya di sini tidak fanatik lah satu style gitu. Makanya made to order di mana-mana gitu. Kalau made to order itu artinya pemahat itu fleksibel ya gitu. Dia yang pikir mungkin dari 6.000 mungkin 50-an orang nih. Kasihan sekali nih, gampang aja tiang bangun sama Pak Berbekal bikin desa wisata Mas. Mempromosikan kembali tiang takut branding Mas itu terkenal Central Wood Carving di Bali ini hilang gitu. Karena sudah dikenal 1970-an oleh wisatawan itu. Hilang nikah pertama kena persaingan global. Di samping kedua nikah pengetahuan wood carver tidak bisa pantai digital kan promosi. Makanya mesti komang harapan itu pemerintah minimal lah kami diajarin digital marketing ini pakai. Niko belum tersentuh niki. Ke pemahat khusus langsung bagaimana dia promosi ke dirinya. Ya syukur Mang Mega dia orang anak muda milenial masih bisa dia tadi. Itu ada masalah. Kedua kan maraknya pasar oleh-oleh juga mempengaruhi. One stop shopping ya dia. Dulu kalau mereka shopping wood carving pasti ke Mas. Perak pasti ke Celuk. Ke desa tamunya mungkin kan enggak bisa di satu tempat difokuskan. Dia tamu lagi nang lewat mereka. Dari segi praktis oke, tapi dari segi pendapat pemberdayaan masyarakat dan ekonomi agak jauh gitu.
Titiang yakin niki kan nanti suatu saat namanya perubahan gitu. Pernah di puncak langsung jatuh, turun di bawah, suatu saat nanti desa Mas akan tetap dicari. Tiang kerja dulu kerja di sini sama almarhum Bapak Muko, diajari dari SD buat topeng, lalu pindah kerja ke pariwisata karena menurut Tiang itu hasil dari membuat topeng itu tidak cukup untuk ya untuk kegiatan sehari-hari di rumah untuk orang tua gitu. Makanya Tiang kerja di pariwisata dan ngelamar di kapal pesiar dan kerja di kapal pesiar. Masalahnya karena persaingan global antara gini kerja di kapal itu sama kerja hasil topeng itu jauh berbeda. Makanya kebanyakan orang masih tertarik kerja di kapal pesiar. Ya kepinginnya topeng itu masih dilestarikan karena topeng itu sebuah budaya dari Desa Mas. Semua orang, kebanyakan orang Desa Mas anak muda semuanya bisa bikin topeng. Tapi setelah mungkin dia jenuh karena sudah lama menekuni topeng, dia ingin mencari pengalaman yang baru, kerja di tempat lain gitu. Kalau kendalanya itu, banyak kendalanya dari awal itu kita harus belajar lama Pak. Dari model sebuah kayunya itu untuk menjadi sebuah topeng itu sangat sulit. Perlu waktu lama untuk belajarnya. Untuk gini seni topengnya untuk saya sih anak muda berharap ke pemerintah ada seperti gini seni pameran gitu biar anak-anak muda itu bangkit, dia bisa mengenal pameran dari seluruh ginilah seniman lah gitu. Nah, pemirsa, saya sekarang ada di showroomnya dari Mas Produk ini, dan ini Mang Mega tadi kita sudah wawancarai, dan ternyata memang banyak sekali topeng atau tapel yang ada di sini, dan di sini sering menjadi objek kunjungan baik dari wisatawan domestik maupun dari mancanegara. Ini ada kok Mang. Bang, Ya. ini berapa topeng ada di sini ya? Hampir di sini ada 500-an topeng. 500 topeng. Iya. Jadi kalau tamu-tamu datang tuh dia akan langsung ke sini ya. Langsung ke sini. Lihat produk-produk ini. Kalau misalnya dia tertarik boleh langsung beli ya. Ya boleh. Iya. Langsung. Berarti ini memang topeng yang memang sudah bisa dibeli. dibeli ya benar. Beli. Ini rata-rata topeng apa aja di sini nih? Di sini bermacam jenis Bapak, dari cerita Ramayana, dari cerita Colonarang, ada tradisi. Ya. Ini topeng yang dari tahun berapa ya dibuat topeng ini? Udah lama? Udah lama ada topeng Bapak, koleksi dari tahun 78 masih yang koleksi. Dari tahun 78 sampai sekarang masih Sampai ada sekarang ya? ada lagi. Oh. Kemudian ada nggak topeng yang tidak dijual ini memang menjadi ikon di sini? Ada. Ada ya? Ada. Itu berapa banyak kira-kira? Itu hampir 50-an Itu sebagai apa namanya? perbandingan. Oh gitu ya. Luar biasa, dan ini akan terus dilanjutkan oleh Komang ya? Iya, Karol siap. Baik. Kan. Baik, selamat ya. Mudah-mudahan Iya. sukses dan terus menekuni profesi dan bakat dari orang tua. Iya. Kemudian ini menjadi Desa Mas, tetap menjadi desa ikon topeng atau mungkin kayu ini ya. Iya. Jadi pemirsa, demikian tadi liputan kita terkait dengan topeng di Desa Mas di Ubud Gianyar. Luar biasa, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bahwa kita patut melestarikan seni tradisi dan warisan nenek moyang kita, karena ini adalah hal yang sangat luar biasa, mengandung nilai luhur yang sangat luar biasa, dan mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi. Dari Desa Mas, saya akhiri liputan ini dan saya akhiri dengan Param Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.